Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum turun dari pesawat, pilot menemukan bahwa penumpang terakhir di dalam sangat mirip dengan dirinya. Dikutip dari erabaru.net, sebelum turun dari pesawat yang baru saja mendarat, Kapten Edward Blair melihat seorang pria sendirian di pesawat yang menolak untuk pergi. Setelah melihat dengan jelas, dia menyadari bahwa pria itu sangat mirip dengan dirinya. Selamat siang hadirin sekalian, ini Kapten Edward Blair yang berbicara. Kami baru saja mendarat di Bandara Internasional Chicago Midway. Kami harap Anda menikmati penerbangan Anda bersama kami, dan kami ingin melihat Anda di salah satu penerbangan Anda selanjutnya. Kapten berbicara dari kokpit setelah berhasil mendaratkan pesawat. Setelah memarkir pesawat, kapten dan perwira pertamanya mengikuti protokol dengan menunggu semua penumpang turun sebelum meninggalkan kokpit. Ketika tiba giliran mereka untuk pergi, dia membuka pintu kokpit dan melihat purser penerbangan berbicara dengan seorang pria yang menolak untuk meninggalkan pesawat. Semuanya baik-baik di sini, Edward bertanya, mendekati mereka. Petugas penerbangan mengangguk. Aku akan memberi kalian waktu. Dia tersenyum sebelum berjalan menuju bagian belakang pesawat. Edward bingung mengapa dia ingin meninggalkannya sendirian dengan penumpang sampai dia menyadari apa yang dia maksud. Di sana berdiri seorang pria yang tampak persis seperti dia. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pria itu berbicara. Apakah kamu ingin melihat ibu? Dia bertanya. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Apakah itu kamu, Adam? Apakah ibu pernah kembali? Dia hidup dan sehat? Edward menjawab. Begitu banyak pikiran tiba-tiba bergegas di kepalanya. Adam adalah saudara kembar Edward yang tidak pernah dilihatnya selama beberapa dekade. Edward meninggalkan panti asuhan ketika dia berusaha 8 tahun dan mereka sekarang berusia 32 tahun. Aku bertanya padamu dulu, apakah kamu ingin melihat ibumu? Adam bertanya lagi dengan nada tidak sabar. Edward mengangguk dan Adam melangkah keluar dari pesawat. Edward mengikuti di belakang dan mereka berdua naik taksi menuju kota. Di perjalanan, Adam terdiam sepanjang waktu. Sementara itu, Edward tidak bisa tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri dengan air mata di matanya. Ketika dia meninggalkan kita di panti asuhan, aku benar-benar tidak berpikir dia akan pernah kembali. Aku tidak ingin terlalu berharap. Aku mengerti bahwa dia tidak bisa memberi kita makan karena ayah pergi. Tetapi aku pikir dia meninggalkan kita karena sebagian dari dirinya ingin meninggalkan kita juga. Aku tidak berpikir dia akan kembali lagi. Adam, jelasnya. Jadi sebagai gantinya, kamu setuju untuk diadopsi oleh keluarga kaya. Kamu memilih mereka daripada aku. Aku memohon padamu selama berhari-hari untuk tidak meninggalkanku di tempat itu. Tetapi kamu memilih untuk menjalani kehidupan yang nyaman daripada darahmu sendiri. Dia kembali setahun setelah kamu pergi, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena kehilanganmu. Jawab Adam kembali. Sampai hari ini dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memiliki cukup untuk menjagamu. Jangan salah paham, aku membencimu. Sebenarnya aku membencimu sama seperti aku membenci ayah kita. Aku berhenti mencarimu bertahun-tahun yang lalu, tapi ketika aku mendengar nama kamu di pesawat itu, aku ingat ibu dan keinginannya untuk melihat kamu. Tambahnya dengan gigi terkatup. Setelah beberapa menit, taksi berhenti. Adam keluar dan masuk ke sebuah rumah bobrok yang mengejutkan Edward. Dia menyadari bahwa saudara laki-laki dan ibunya hidup dalam kemiskinan. Meskipun Adam memiliki pacar sudah lama, dia tidak bisa memintanya untuk menikah dengannya karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan merawat ibunya yang sakit. Dia selalu ingin menetap dan memulai sebuah keluarga, tetapi dia merasa berhutang budi kepada ibunya dan ingin memastikan ibunya menjalani sisa hidupnya dengan nyaman. Saat mereka memasuki rumah, Edward segera melihat ibunya.
Annie di kursi roda duduk di ruang tamu mereka. Ketika dia melihat kedua putranya di kamar yang sama, dia terisak dan tidak bisa tenang. Ya Tuhan, ini kamu Edward, Adam. Kamu dan kakakmu ada di sini. Kamu kembali, isaknya mendekatkan kursi rodanya ke anak-anaknya. Dia belum kembali, Bu. Dia baru saja datang menemuimu, tapi dia akan kembali ke mansionnya saat malam berakhir, kata Adam pasif sambil menuangkan segelas air agar ibunya tenang. Edward tidak ragu-ragu untuk berjalan ke arah ibunya, memeluknya dan memohon pengampunan. Maafkan aku, Bu. Aku minta maaf karena tidak percaya saat ibu bilang akan kembali untuk kita. Aku harap ibu bisa memaafkanku, teriaknya. Aku tidak menyalahkanmu, Nak. Aku tidak menyalahkanmu sama sekali. Maaf karena tidak bisa memberimu dan Adam kehidupan yang baik sejak awal. Aku berharap bisa, tapi itu sangat sulit bagiku untuk mencari pekerjaan. Maaf sayang, aku sangat senang kamu ada di sini, jawab ibunya sambil membelai rambutnya sambil berpelukan. Apakah kamu ingin bermalam? Kami memiliki banyak hal untuk dikejar. Aku ingin kamu menghabiskan lebih banyak waktu bersama kami, dia bertanya padanya. Maaf Bu, tapi saya harus pulang malam ini. Saya mendapat pekerjaan di Prancis. Jadi orang tua angkatku dan aku akan pindah. Penerbangan pulang ke Chicago adalah yang terakhirku di sini. Aku pikir itu dimaksudkan karena Adam sedang dalam penerbangan. Saat saya melihatnya, jelasnya. Setelah mendengar bahwa putranya pindah ke Eropa, Anne patah hati. Kamu akan pergi, katanya lemah. Aku berharap kita bisa menemukan satu sama lain lebih cepat. Aku sedih waktu kita bersama begitu singkat. Maaf Bu, aku akan mengunjungimu sebanyak yang aku bisa. Aku yakin aku akan memiliki penerbangan ke Amerika Serikat, kata Edward meminta maaf sekali lagi. Berhentilah berharap, dia tidak pantas patah hati di usianya. Keluar. Adam balas menyadari bahwa saudaranya hanya ingin melihat ibu mereka tetapi tidak membangun hubungan dengannya. Beberapa hari setelah pertemuan mereka, Adam melihat layangan transportasi tiba di rumah di seberang mereka dan orang-orang mulai memasukkan furnitur di dalam bersama dengan peralatan. Bu, sepertinya ada yang membeli rumah tepat di depan rumah kita. Kita akan segera punya tetangga baru, katanya. Annie sayang karena dia selalu menginginkan tetangga. Dia menikmati memanggang dan ingin berbagi kreasinya dengan orang lain. Namun mereka dikagetkan ketika pria yang mengikuti tak lama setelah itu mengendarai kendaraan mewah ternyata adalah Edward. Adam dan Annie membuka pintu depan mereka untuk menghadapinya. Apa yang kamu lakukan di sini? Adam bertanya pada saudaranya. Aku berbicara dengan istriku tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, dan kami berdua menyadari bahwa rumah kami bukan di Prancis tetapi di sini. Aku menolak tawaran pekerjaan dari maskapai Perancis dan memberitahu orang tua angkatku bahwa aku tidak ingin pindah ke suatu tempat di Prancis. Chicago sebagai gantinya. Mereka mengerti dan berjanji akan tetap berhubungan selama mereka menikmati masa pensiun mereka di Eropa, jelas Edward. Maafkan aku karena aku tidak pernah punya kesempatan untuk mencarimu, Bu. Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Tapi aku harap kamu memberiku kesempatan untuk membuktikan kepadamu bahwa aku bukan orang jahat dan aku benar-benar ingin menghabiskan waktu denganmu. Aku ingin berhubungan kembali denganmu, juga Adam. Kita bersaudara. Aku mencintaimu dan aku akan membuktikan betapa besar jika kamu mengizinkanku, tambahnya. Anne tidak percaya dan dia mulai menangis. Edward memperkenalkan istrinya Emma dan putri kecilnya Alex kepada Anne dan Adam. Menghangatkan hati mereka, sementara Annie menyusul Alex dan Emma, Adam dan Edward berbicara dengan baik. Aku tahu kamu sama sekali tidak percaya padaku, Adam. Tapi tolong, beri aku kesempatan ini untuk membuktikan padamu bahwa aku punya niat baik untukmu dan ibu, pintanya. Aku rela melepaskan masalah-masa laluku demi ibu. Dia terlihat bahagia dan itu yang terpenting bagiku, Adam mengakui.
Dua bersaudara bertemu satu sama lain dan Edward mengetahui bahwa Adam memiliki pacar yang ingin dinikahinya. Dia menawarkan diri untuk merawat ibu mereka di rumah sebelah sementara Adam mengerjakan hubungan pribadinya sendiri. Edward telah memperbaiki rumah Adam dan renovasi itu membuatnya tampak bagus seperti baru. Adam mulai mengerjakan kehidupan pribadinya sementara Edward dan keluarganya merawat Annie di sebelah. Keluarga itu akan berkumpul setiap malam untuk makan enak dan mengobrol. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Orang-orang yang seharusnya ada dalam hidup Anda akan selalu menemukan jalan kembali kepada Anda. Adam tidak tahu bahwa Edward sedang dalam penerbangan kembali ke Chicago hari itu. Pertemuan kebetulan mereka membawa Edward kembali berkumpul dengan ibu dan saudara laki-lakinya yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Adam marah pada saudaranya Edward karena meninggalkannya, tetapi mereka dapat mengesampingkan perbedaan mereka demi ibu mereka. Mereka akhirnya membangun kembali hubungan mereka satu sama lain, membuat mereka menjadi keluarga yang lebih kuat dan lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.